Orang yang puasa, jadi mengetahui ilmunya yang wajib untuk ibadah yang wajib juga wajib. Termasuk mengetahui perkara yang membatalkan puasa. Jadi wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk menahan diri dari melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, makan minum otomatis ya. Orang makan minum otomatis batal. Nah, batal puasanya dan dia wajib qadha. Berarti ngomongan karo ngombe tidak boleh. Berarti batal. Kalau batal berarti wajib qadha. Dia dapat dosa. Ya, dosanya apa? Pertama, dia meninggalkan kewajiban puasa. Yang kedua, dia makan minum di depan banyak orang pada saat bulan puasa ini. Jadi kalau ada orang, siapapun dia, anak kecil, dewasa, atau orang tua, kalau ada orang yang makan di depan umum atau di luar rumah, nah, bukan di dalam rumah ya, maka dia berdosa. Dosanya apa tadi? Dosa meninggalkan puasa, satu, karena tidak ada udzur ya, tidak ada udzur. Yang kedua, dosa mempamerkan kepada orang lain bahwa dirinya makan dan minum. Makanya tidak boleh. Ya, jadi gitu. Memasukkan sesuatu yang berbentuk atau memiliki ukuran. Berbentuk itu pasti memiliki ukuran. Meskipun kecil ke dalam kepala. Nah, kepala ini ada lubangnya. Lubang mata, lubang kuping, lubang hidung, lubang mulut. Ya. Dimasukkan ke salah satu dari lubang itu, maka nanti ada perinciannya. Kalau sengaja masukkan, maka batal. Kalau tidak sengaja atau lupa misalnya, nah ada orang puasa lupa, terus dia makan enak banyak banget. Tahu selesai makan dia baru ingat, loh saya kok puasa. Ya udah puasa terus, tidak boleh dibatalkan. Dilapi, dikumur-kumur, terus diteruskan puasanya. Jadi kalau ada orang puasa kok lupa terus kemudian makan, maka orang itu sejatinya diberi makan oleh Allah. Paham ya? Nah, jadi enak itu. Lali terus mangan. Padahal dia puasa. Warak ya. Jadi beruntung dia. Maka puasanya tetap dijalankan, tapi mulutnya dibersihkan. Dikumur-kumur supaya hilang bekas-bekasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang berbentuk meskipun kecil dimasukkan ke dalam kepala atau perut melalui lubang yang terbuka, nah, seperti mulut, hidung, meskipun sesuatu itu adalah bagian-bagian yang kecil seperti asap rokok, jadi orang yang merokok kan, atau dari kubul dan dubur, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lubang manusia itu tak kasih tahu. 2 mata, berarti sudah 2. 2 hidung 4. Ya, 2 telinga 6. Mulut 7 ya. Depan dubul sama kubul. Dubul sama kubur. Ya, dubur sama kubul. Paham ya? Berarti berapa? 9. Tambah 1 lagi, yaitu lubang kulit. Karena lubang kulit ini terbuka. Nah, hanya saja tidak kalau misalnya kita mandi enggak hanya itu kan dimakfu. Tapi kalau sengaja dimasukkan ke kulit seperti kemarin yang saya contohkan adalah tato, maka batal. Paham ya? Seperti itu. Jadi ada 10 lubang yang terbuka dalam tubuh manusia. Kebanyakan orang kan hanya 9 tahunya. Dia nggak tahu bahwa kulitnya itu terbuka. Padahal ketika dia jalan naik motor kemana begitu kan masuk angin misalnya masuk angin. Nah, angin masuk dari mana? Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Meskipun kecil, seperti orang yang merokok. Nah, asap rokok, orang rokok, maka batal sudah. 1, dia merasakan rasa yang ada dalam rokok. Ya,
pertama. Kemudian dia menghirup asap rokok, ya, karena di asap rokok itu ada sesuatu yang terkecil dari rokok itu seperti nikotin. Ya. Rokok itu kan mengandung nikotin, makanya nggak boleh bagi perempuan. Ya. Nah, nikotin itu masuk ke dalam tubuh, paham? Masuk ke dalam tubuh, lalu dikeluarkan, maka batal. Sedangkan orang yang di sebelahnya yang tidak merokok tidak batal walaupun dia menghirup asap rokok. Ya, bisa dipahami ya. Atau ini buhur. Tahu buhur? Kita bakar-bakar menyan kayak gitu. Nah, terus dibakar buhurnya. Paham maksudnya ya? Bakar buhur. Kalau buhur tidak membatalkan puasa. Paham ya? Karena tidak dihisap, hanya dihirup saja, paham ya? Tapi tidak membatalkan. Tapi kalau rokok karena dihisap tidak boleh, batal ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Seperti lagi minyak wangi. Nah, perempuan biasanya kan minyak wangi nih, ya kan? Siang-siang puasa seperti ini, mau sekolah misalnya atau mau ngaji seperti ini misalnya, dia minyakan terhirup tidak batal ya. Atau dari kubul sama dubur. Kalau kubul itu lubang depan, ya, lubang depan. Kalau kubur itu lubang belakang. Nah, ada sesuatu yang biasa dimasukkan di dalam lubang belakang seperti obat wasir. Ambeien pokoknya tahu ya. Ambeien itu apa ya? Bro, tahu bro? Bruk. Nggak ngerti? Ya, yes, pokoknya ikulah pokoknya ya. Nah, obatnya itu dimasukkan. Obat pil atau kapsul dimasukkan dari dalam dari lubang dubur. Paham ya? Nah, caranya gitu. Nah, itu membatalkan puasa. Paham? Nah, kalau dari lubang depan gimana, Pak? Ya, gini, makanya gini. Perempuan kalau wawi ya, itu jangan sampai didulek sampai ke dalam. Ya. Jadi kan ini kan lubang terbuka kan dari depan. Kalau wawi jangan didulek sampai ke dalam, enggak boleh. Bisa membatalkan puasa. Jadi biasa saja. Ya, biasa saja sampai suci, kemudian belakangnya juga. Wawinya laki-laki dengan perempuan itu beda. Wawinya laki-laki hanya sedikit saja sudah selesai. Contoh saya contohkan, ini laki-laki. Wawinya laki-laki hanya digebyur saja seperti ini, itu sah, boleh, sedikit boleh. Tapi kalau wawinya perempuan dari atas sampai bawah, termasuk kalau bisa dari belakang juga. Karena bisa jadi pipisnya perempuan itu delewer, ngerti delewer? Nah, makanya kalau wawi dari depan sampai belakang sampai dubur juga. Paham ya? Tapi tidak boleh tangannya dimasukkan, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Karena apa? Membatalkan puasa.